Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Ini manis nggak? Hangat. Manis? Nggak usah manis. Muka saya udah manis, kenapa nih rasa? Ya. Baik. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini pasca Covid saya bisa silaturahmi ke mana ini daerah? Ya. Pasir Raya. Hah? Oh, Pasir Pengaraya. Ya benar. Dan mungkin sudah sekian tahun saya tidak ke sini, tapi masjidnya masih begini-begini. Mudah-mudahan yang punya duit ke sini. Minimal saya ke sini udah ada AC-nya. Saya kalau kipas nggak cocok Pak, kalau AC cocok. Ya, itu terus terang aja saya. Baik. Tema yang diberikan ke saya adalah mendulang hikmah dari kita mempelajari hijrahnya Rasulullah. Ini otomatis kita akan kaji singkat biografi Rasulullah dari lahir sampai wafat. Nanti kita tekankan ketika hijrahnya Rasulullah. Hijrahnya sahabat Nabi ke Habasyah 2 kali. Kemudian hijratun kubro yang besar ke Madinah. Dan setelah itu tidak lagi kembali ke Mekah. Dari situ Rasulullah mengatakan, laula qaumuka yukhrijunani ma kharajtu. Andaikan bukan karena kaummu mengusirku wahai Mekah, aku tidak akan keluar dari ini. Kerinduan Rasulullah kepada Mekah tidak pernah hilang. Tapi dia sudah menjadi Ahlul Madinah. Dan beliau sudah menegaskan laulal hijrah, andaikan bukan karena hijrah, aku termasuk Ahlul Madinah. Rasulullah dilahirkan menjadi penutup para nabi. Pada bulan Rabiul Awal yang disebut istilahnya Amul Fil, tahun gajah.
Ditegaskan oleh para ahli sejarah, Rasulullah lahir 51 setelah peristiwa gajah itu, di mana gajahnya Abraha dihancurkan oleh Allah dengan ababil. Yang kisahnya kalau saya ceritakan cukup satu tablet, makanya stop di situ. Pada tanggal, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Yang rojih, beliau lahir tanggal 9, wafat tanggal 12. Pada saat lahir, menjelang kelahiran Rasulullah SAW, ibunya melihat mimpi keluar cahaya dari tubuhnya. Yang cahaya itu menyinari Qusurus Syam, yaitu istana-istana yang ada di Syam buatan Raja Romawi. Ini memberikan peringatan sejak dini bahwa dakwahnya Rasulullah akan menguasai Persia dan Roma. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, yang Rasulullah, yang Allah sendiri menegaskan, fa'amma alam yajidika yatiman fa'awa. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW ternyata tertempa, bukan terpuruk. Rasulullah makin berkembang, bukan makin hilang dari peredaran. Makanya yatim itu tidak menjadi penghalang untuk maju. Karena deretan ulama-ulama yang yatim, bahkan tidak punya bapak, punya ibu, itu banyak sekali. Imam Ahmad yatim, Ibnu Taimiyah yatim. Dan juga di sekalian ulama-ulama sekian banyak. Awalnya beliau disusui oleh Suwaibah, kemudian oleh Halimatus Sa'diyah. Di tangan beliau inilah nanti akhirnya dadanya Rasulullah SAW dibedah. Kemudian disiram dengan air zam-zam. Mencari sesuatu itu memang tradisi Arab. Jarang anak itu makanya Imam Syafi'i sejak kecil, karena yang menceritakan ini adalah siapa? Abbas, dan Abbas ketika itu masih apa? Kafir. Makanya tidak bisa menjadi dalil. Apalagi dijadikan dalil bergembira ketika Maulid Nabi. Diekspresi peringatan. Dalilnya hadis disebut dalam istilah kita yatim piatu. Gak punya siapa-siapa. Gak punya siapa-siapa. Tapi alhamdulillah kakeknya Abdul Muthalib kaya raya. Dia asuhlah. Tapi tidak lama akhirnya kepada saudara bapaknya alias pamannya yang paling dekat dengan bapaknya, yaitu Abu Thalib. Paling sayang kepada Nabi Muhammad, namun miskin. Makanya untuk meringankan kehidupan pamannya, akhirnya Rasulullah harus berjibaku untuk mandiri, akhirnya mengembala kambing. Makanya di dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan, "Ma min nabiyyin bu'its illa wa qad ra'al ghanam." Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Wa ana ar'a al-aghnam ala qararin. Saya mengembala kambing dengan upah beberapa keping dinar. Dirham. Qararin.
Nah, karena kebutuhan hidup makin tinggi, usia juga makin meningkat remaja. Dia tertarik ikut dagangan Abu Thalib ke Syam. Masya Allah. Jadi tanda orang itu berlian dari sejak remajanya itu sudah mulai bergelut dagang. Itu juga kecil. Gitu ya. Tanda orang itu maju. Dari remaja udah dagang. Gitu. Akhirnya di sanalah dilihat oleh salah seorang pusat agama Ahlul Kitab. Makanya kalau antum melihat ceritanya Salman Al-Farisi belajar kepada pendeta mana? Yang akhirnya pendeta terakhir mengabarkan, sekarang ilmu saya sudah tidak ada lagi dan sebentar lagi aku akan meninggal. Datanglah ke Madinah, di sana akan ada nabi terakhir akhir zaman diutus oleh Allah. Akhirnya dia berangkat ke sana dengan berbagai macam usaha. Naungan pada saat berjalan di padang pasir, teriknya matahari dihalau oleh naungan tersebut. Nah, ketika Rasulullah menginjak remaja, umur ketika itu usia cukup pada ahlu Makkah, para saudagar untuk menjajakan dagangannya. Ya, ini namanya muamalah. Istisna, ya mirip-mirip sekarang. Mungkin pesen barang, menjualkan, nanti Rasulullah mendapatkan khidbah. Bukan melamar, dilamar. Yang bersambut, akhirnya terjadilah pernikahan yang penuh dengan prospek dakwah masa yang akan datang. Rasulullah umur 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Dengan berbagai macam resiko yang akan datang nanti kita ceritakan. Nah, ketika umur 35 tahun, orang Mekah memberikan satu gelar Al-Amin, terpercaya. Alias tokoh-tokoh Mekah nggak mungkin mendustakan Rasulullah. Karena udah mereka kasih gelar sendiri. Ibarat gelar yang diberikan kepada salah satu tokoh, umpamanya dia adalah tokoh kebersihan atau memiliki lingkungan terbaik dan yang lainnya, nggak mungkin kan dikatakan pejorok, kotor.
Pada saat itu terjadi perselisihan ketika Ka'bah itu kena banjir. Dan Ka'bah itu Pak sering kena banjir. Makanya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam itu hilang, tinggal pondasinya. Kenapa? Karena Ka'bah itu tempat ngendon yang agak dataran rendah antara Ma'la dengan Masfalah. Mekah itu ada Ma'la dataran tinggi, Masfalah dataran rendah. Kalau antum umroh pasti ke Masfalah. Dari sini otomatis air ketika hujan itu turun ke bawah. Nah ini sering menerjang Ka'bah. Makanya hilang. Maka pada zaman Nabi Ibrahim dibangun, diangkat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Diangkat. Yarfa'. Allah membahasakan bangunan Nabi Ibrahim, yarfa' diangkat, bukan yabni, berarti sudah ada. Seperti yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi di dalam tafsirnya. Nabi Ibrahim di sini konteksnya tidak membangun dari awal tapi merenov karena sudah ada bangunan yang itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Oke. Nah, mereka berselisih para tokoh kabilah ini, siapa kabilah yang paling berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya? Masing-masing kabilah dari Quraisy ini menonjolkan keakuannya. Akhirnya dengan bijak Rasulullah menyatukan mereka dengan mengambil sehelai kain, Hajar Aswad diletakkan di tengah, masing-masing kepala kabilah mengangkatnya, dan dari tangan sucinya Rasulullah mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Hadirin sekalian, Rasulullah makin dewasa, makin muncul gejolak batin. Melihat fenomena jahiliyah yang mengiris hati. Riba menjadi muamalah sentral. Makan bangkai menjadi kebiasaan. Yang kuat makan yang lemah itu sudah menjadi tradisi. Bahkan pelampiasan syahwat ngeri. Ada laki-laki yang punya pasangan tidak terbatas. Dan lebih lucu lagi perempuan. Memiliki pasangan 10-15. Nanti kalau sudah hamil, ada perayaan untuk penunjukan bapaknya. Jadi laki-laki yang kontak seks itu diundang pada waktu perayaan itu, nanti sesuka-sukanya perempuan ditunjuk. Kamu bapaknya. Itu. Kamu bapaknya, gitu. Na'udzubillah. Makanya beberapa sahabat yang masuk Islam ditanya, kamu punya istri berapa? Sekian ya Rasulullah. Seraikan, sisanya pertahankan 4. 4 yang halal. Kenapa 4? Karena arah ada 4. Utara, selatan, barat, sama timur. Jadi masing-masing arah ada posnya. Kan cocok tuh. Gimana? Dilanjutin nggak? Nah, untuk itu stop dulu. Nah, akhirnya Rasulullah ada inspirasi untuk tahannus. Mencari Gua Hira. Kenapa Pak Gua Hira dipilih? Apakah kebetulan? Tidak. Ternyata Rasulullah tahannus di Gua Hira karena mulutnya Gua Hira itu Pak pas menghadap ke Ka'bah. Kalau antum coba naik, antum duduk di pintunya, dan insya Allah nanti semua jamaah haji umroh akan bakal mudah untuk naik ke Gua Hira karena ada apa? Telefrik. Naik udah nyampe 5 menit. Kalau sekarang 1,5 jam. Nah, Rasulullah sambil duduk merenung keadaan jahiliyah di sekitar Ka'bah yang patungnya aja 350. Kanan kirinya yang pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, yang ada lagi Abu Sufyan. Masya Allah. Dia menghitung kejahilian itu sambil muncul perenungan.
Ketika saat ketiduran mimpi. Dan mimpinya itu kadang tidak ada yang meleset. Akhirnya pada tanggal 17 Ramadan, Rasulullah kedatangan sosok yang tidak lain adalah Rasulullah kedatangan sosok yang tidak lain adalah Jibril mengatakan, kalau benar Nabi, kalau tidak, apa kata orang-orang kufar Quraisy? Muhammad majnun, Muhammad ini tukang sihir. Dan Iqra Muhammad majnun, Muhammad ini tukang sihir. Dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Atain Wahabi. Allah itu mudah. Bahkan fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kadang-kadang Rasulullah itu menyalah-nyalahkan. Karena sifatnya Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sedih karena umatnya masih belum dapat hidayah. Rasulullah kadang-kadang sampai menyalah-nyalahkan dirinya itu Masya Allah, berlebihan. Kenapa kalian tidak beriman? Bahkan Rasulullah itu terbebani kepikiran kalau kita itu belum mendapatkan hidayah. Rasulullah kepikiran terbebani kalau kita belum mukminin. Nah sekarang Islam yang sudah seperti ini, nah kita harus garap dengan baik. Kita harus garap dengan baik. Kumpandir yang benar. Proses kumpandir menunjukkan ada resiko, Pak. Nggak mungkin dakwah itu tanpa resiko. Tantangan sekarang, Masya Allah. Apalagi ahli sunnah. Yang lambat laun itu menjadi ghuraba. Yang dikatakan oleh Rasulullah al-ghuraba. Siapa? Unasun salihun fi unasi su'il kathir. Manusia yang soleh di tengah orang-orang yang buruk banyak sekali. Man ya'tihim aksaru mimman yudi'uhum. Yang melanggar lebih banyak daripada yang mentaati.
wasiatlah baik-baik kepada dari komplek padat penduduk. Dari menegakkan sunnah ghuraba, dari kita sekarang ini mengamalkan kebenaran ghuraba. Makanya istausu bi ahli sunnati khaira. Kita udah capek zaman yang seperti ini. Antum juga antara teman lagi masih tahdiran, antar teman lagi saling sungkur-sungkuran, saling singkur-singkuran, saling syukur-syukuran, syukurin lo mudar. Kapan? Lidi ketika banyak buat untuk nyapuin, tapi kalau cuma satu, gak akan bakal bisa berbuat apa-apa. Ingat kekasih kita, ingat Rasulullah ketika wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kenapa? Untuk dirinya dulu. Tapi ketika Rasulullah diperintahkan wa andir ashiratakal aqrabin, Muhammad berikan peringatan keluargamu yang dekat. Kumpulin di Bukit Sofa. Wahai pamanku, kalau seandainya, bagaimana pandangan kalian terhadap saya? Oh, kamu adalah sebaik-baik orang. Kamu adalah orang yang terpercaya. Gak pernah saya melihat kamu bohong. Pokoknya top. Pokoknya kalau ada jari yang ini 10, ditongolin semua. Bagaimana kalau sekarang saya beritahu la ilaha illallah, Tuhan
orang 1 juta per hari. Nah, kalau yang baca 5 juta piye? Masya Allah. Makanya jangan tiru Abu Lahab ente. Yung riba, tabat yada, apa artinya? Masya Allah. Makanya Al-Quran itu ketika orang baik menjadi pujian baik, Masya Allah, jariah sepanjang masa. Ketika orang ini jelek, lihat Fir'aun ketika ayatnya dibaca menjadi penuturan apa? Jelek. Abu Lahab ketika dibaca, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Dari sejak itulah Rasulullah mendapatkan tekanan, ejekan, tuduhan, yang gila, yang tukang sihir, yang macam-macam. Bahkan di antara mereka sudah fisik. Pengikut-pengikutnya ditindas. Khobab ibnul Irs dipanggang punggungnya sampai terkelupas dagingnya dari tulangnya. Bilal disiksa. Sumayyah, Masya Allah, kemaluannya ditombak. Ammar bin Yasir disiksa. Dan bapaknya juga akhirnya terbunuh. Masya Allah. Ini antum meneruskan agamanya orang yang seperti ini, resikonya. Antum bikin nggak amanah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat untuk hijrah pertama ke Habasyah. Kenapa dipilih? Adil, melindungi siapapun, nggak pandang asal usul dan latar belakang. 12 laki, 4 perempuan. Masya Allah. Datang ke sana. Coba bayangkan Pak, Mekah, Habasyah itu, Masya Allah, nggak gampang. Kalau seandainya naik kap, ini perahu-perahunya coba perahu layar. Resiko. Antum resikonya apa sekarang? Nggak mana nanya. Resikonya paling juga tengkar sama teman sendiri. Itu. Resikonya juga paling nyanyi ya dana-dana karena masjid nggak ada dana. Nggak ada. Resiko yang dialami oleh sahabat. Kemudian gelombang yang kedua hijrah ke Habasyah. Laki-laki 83. Antaranya di sana ada Ummu Salamah. Ada Ruqayyah, istrinya Utsman bersama Utsman. Abu Salamah, Ummu Salamah hijrah. Semuanya. Dan di antara yang paling tertuanya adalah Ja'far ibnu Abi Thalib. Ja'far siapa? Ibnu Abi Thalib. Nah, setelah itu ikhwas sekalian, Rasulullah difitnah. Datanglah utusan kufar Quraisy, di antaranya Amr bin As, mengatakan kepada radanya Najasyi, wahai tuan raja, mereka ini kenapa kalian tampung? Orang sesat kan? Ini orang lagi dicari di kampungnya. Masa tuan raja yang terkenal adil bijak menampung orang-orang yang residivis? Oh, fitnah macam-macam, katanya murtad dari agamanya. Setelah itu datanglah perintah untuk juru bicaranya. Dibacakan
Tidak ada perbedaan antara ajaran Nabi ini dengan Isa. Jangan ganggu mereka. Bikin dia tinggal di sini aman. Wah, kecut itu utusan kufar. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Madinah. Tapi sebelumnya proses ini proses yang sangat membikin hati Rasulullah SAW teriris. Karena banyak kehilangan sahabat yang disiksa, di antara mereka hijrah, tapi pada saat itu juga pendukung utama Abu Thalib sama Khadijah meninggal dunia. Masya Allah, makanya disebut dengan Amul Huzn, karena tahun penuh dengan penderitaan. Ya, adzan salatnya nanti jam 1. Oke, ya silakan. Mungkin nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambutan di luar dari dugaan. Harapan Rasulullah ingin mendapatkan teman baru. Harapan Rasulullah ingin mendapatkan dukungan, support baru dari keluarga besarnya. Orang-orang Quraisy, kabilah Quraisy yang tinggal di sana ternyata berbalik 180 derajat. Yang ada lebih parah daripada perlakuan orang-orang Quraisy kufar Mekah daripada Taif. Anak-anak dikerahkan, orang-orang idiot gila disuruh untuk ngusir, dan pasti cara bahasanya pun kasar. Sambil dilempari batu, dikata-katain majnun, yang akhirnya Rasulullah SAW
Nggak sadar dia itu sambil jalan, sambil sedih, merenungi kondisi itu. Sampai menjelang kota Mekah. Mau nyampe Mekah. Kan kadang orang sedih itu kan sampai gitu, Pak. Jalan itu nggak nyadar. Ini dialami Rasulullah. Allahu Akbar. Dan akhirnya di situ dihibur ke langit. Diberikan perintah sholat. Muhammad, meskipun sekarang orang kuatmu nggak ada, Khadijah sudah meninggal, Abu Thalib nggak ada, bahkan kamu ingin mendapatkan dukungan malah kehinaan, Taif. Ya, angkat oleh Allah ke langit. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Dia dekat dengan Jibril, jaraknya cuman kira-kira sejarak busur panah. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Berarti langit ini, surga itu di langit. Dekat sidratul muntaha. Kenapa dikatakan sidro? Karena ada pohon bidara besar. Muntaha akhir daripada alam. Indaha jannatul ma'wa. Di atas itu baru ada air. Di atas air ada surga, air, kemudian Arsyur Rahman, makanya dikasih air. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Diperintahkan masuk sholat. Makanya sholat itu penting. Karena semua syariat itu diturunkan Allah di bumi. Hanya sholat ke langit. Ini mi'rajul mu'min as-salat. Dan makanya hijrah ke Habasyah nggak bisa-bisa.
kemana aja. Ini hampir linglung, kasihan keluarganya, akhirnya dilepas untuk hijrah. Masya Allah. Makanya ketika Abu Salamah meninggal dunia, dilamar Rasulullah sulit. Ya Rasulullah, nggak mungkin kamu menikah saya. Karena saya itu orang pecemburu. Sulit untuk melupakan Abu Salamah. Untuk itu, insya Allah saya doakan hilang. Oh, Masya Allah. Doanya Rasulullah nggak mungkin nggak dikabulkan. Hilang itu. Kamu pernah nggak ingat ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku ajarkan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ganti dengan yang lebih baik dari dia. Siapa orang yang terbaik? Nggak mungkin. Oh, ternyata Rasulullah SAW. Akhirnya diterima lamarannya. Tapi saya kan tua ya Rasulullah. Istri saya yang lebih tua daripada kamu banyak. Udah nggak bisa ngeles lagi. Nggak gitu. Alhamdulillah. Selesai pernikahan. Mudah. Nggak kayak orang rohul. Sulit nikah. Ini gitu. Yang tete bengek, yang cateringnya, yang ini ada. Akhirnya nggak jadi. Nah, akhirnya Rasulullah sendiri mendapatkan perintah untuk hijrah. Abu Bakar nunggu. Ya Rasulullah, saya nggak keluar kecuali engkau keluar. Nunggu. Pada waktu menjelang siang, Rasulullah datang ke rumahnya. Ini apa namanya? Abu Bakar. Abu Bakar al-hijrah. Masya Allah. Dengar Rasulullah mengajak hijrah, nangis saking senangnya. Masya Allah. Akhirnya Aisyah mengatakan, saya belum pernah lihat orang saking siapa saja yang bisa menangkap hidup atau mati kedua orang ini 100 ekor unta. Pak Jawara pada mengejar. Di antaranya Suropok. Hampir nyaris. Mereka sudah naik Gunung Sur. Tapi subhanallah dia melihat ke atas. Padahal Kuah Sur itu Pak Cetek. Makanya Abu Bakar mengatakan, andaikan mereka melihat ke arah kakinya saja, melihat kita. Oh, Masya Allah. Itulah cara Allah menolong hamba.
Abu Bakar nunggu.
Kemudian hari Senin masuk di Madinah. Makanya Masya Allah, banyak peristiwa besar terjadi bulan Rabiul Awal dan hari Senin. Ya, lahirnya Rasulullah bulan Rabiul Awal hari Senin, wafatnya Rasulullah Rabiul Awal hari Senin, hijrahnya Rasulullah Rabiul Awal hari Senin, berangkat kan Jumat malam, Sabtu, Ahad singgah di Gua Sur, Senin berangkat, nyampe sana Jumat, Sabtu, Ahad bangun Masjid Kuba, Senin masuk Madinah. Masya Allah. Makanya nggak ada hubungan hijrah dengan apa? Peringatan bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah bulan awal, termasuk Isra Mi'rajnya Rasulullah menurut pendapat yang sahih, bahkan kebanyakan jumhur madhab Syafi'i mengatakan ini apa, Isra Mi'rajnya Rasulullah bulan Rabiul Awal, bukan Rajab. Saya pernah menyampaikan khutbah seperti ini di salah satu institusi pemerintahan di Jakarta. Nggak usah saya sebutkan apa. Khutbah Jumat, saya sampaikan itu pas memang kebetulan lagi apa namanya, orang-orang Isra Mi'raj. Akhirnya setelah turun, saya disambut di ruangan DKM. Pak Ustadz, ini menarik Pak Ustadz. Oh, kenapa Pak? Tadi Pak Ustadz bilang Rasulullah itu Isra Mi'raj bulan Rabiul Awal. Yang kita peringatin kan Rajab. Nah, itu yang salah Pak. Anda bilang gitu. Salah Pak Ustadz, bener. Iya Pak, salah. Pak Ustadz berani diadu sama MUI. Oh, mbahnya MUI aja berani saya. Karena kitabnya sama. Mbahnya MUI juga bakal pakai kitab yang sama. Bahkan Masya Allah, Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim meneguhkan bahwa Isra Mi'raj itu kebun kurma miliknya Abu Ayyub Al-Ansari. Awalnya dikasih tapi Rasulullah beli, yang akhirnya dibuat rumahnya, maka lengkaplah sekarang Rasulullah tinggal di sana. Awalnya Rasulullah itu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah, orang dari awal sampai akhir nggak pernah absen jihad sama Rasulullah. Makanya ketika saat Abu Ayyub Al-Ansari ingin menceraikan istrinya, siapa namanya? Ya Ummu Ayyub Pak. Masa mikir suaminya Abu Ayyub, istrinya? Ya Allah, antum ngelamun Pak. Ya, jangan. Rasulullah pembela utama untuk menggagalkan perceraian. Jangan. Enggak terima saya Abu Ayyub. Nah, pada saat tinggal di rumahnya Abu Ayyub menarik Pak. Rumahnya itu loteng ya, ada lantai 2. Masya Allah, sudah ada rumah tingkat ya. Rasulullah tinggal di bawah, Abu Ayyub sama istrinya tinggal di atas. Enggak enak ya Rasulullah. Gimana saya di atas kamu? Tempatnya di bawah. Aku aja yang di bawah, engkau yang di atas. Tuh, lihat memuliakan. Wahai Abu Ayyub, kamu tinggal di situ lebih aman, lebih privasi. Saya di bawah karena kamu banyak keluar masuk, sehingga naik turun sulit bagi saya. Madinah tidak ada istilah Melayu, Jawa, ini gitu. Dinetralisir dengan ya. Abdurrahman bin Auf di apa nih, Sa'ad bin Rabi, Ali bin Abi Thalib, dengan ini semuanya. Ini menunjukkan pentingnya innamal mu'minuna ikhwatu. Kenapa ikhwah? Karena kesatuan dan persatuan itu pasti menguntungkan. Tapi
fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Harusnya caranya kembalikan kalau kita itu berselisih kepada Allah. Makanya wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Janganlah kalian itu bercentang perenang. Kalian pasti lemah, pasti gagal. Kata siapa? Allah. Fatafshalu wa tadhhab rihukum. Lemah, gagal. Pondok bubar gara-gara perpecahan. Sekolah bubar gara-gara perpecahan. Perusahaan bangkrut gara-gara perpecahan. Dan berbagai macam usaha-usaha baik mundur gara-gara perpecahan. Nah ini makanya innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun apa tuflihun. Sebelumnya wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu ini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin terwujud. Kenapa? Kalau Rasulullah sudah menang, Islam sudah jaya, mereka masuk Islam berbondong-bondong, tugas selesai. Kemana? Masya Allah. Tugas selesai. Kemana? Masya Allah. Apalagi ketika saat haji wada, Rasulullah membawa kaum muslimin kurang lebih ketika itu 120.000 mendapatkan titah dari Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Masya Allah. Semua menangis. Rasulullah radhiyallahu anhu. Dan banyak untuk menangis karena wafatnya Rasulullah. Dan banyak untuk menangis karena wafatnya. Dan banyak untuk menangis karena wafatnya Rasulullah akan menghentikan Jibril wirawiri ke Madinah dan sudah tidak ke bumi lagi. Setelah itu putus wahyu. Setelah itu kebaikan-kebaikan tanazzalul malaikah. Tidak ada kecuali saat Lailatul Qadar. Rasulullah sudah tidak membersamai para sahabat. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, tanda-tanda kiamat hadir pertama kali adalah wafatnya Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah wafat